Sobat Asul rahimakumullah. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja akhirnya mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin membalaskan dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian, masa tidak ada yang punya?" tanya Baginda Raja untuk memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas. Tapi dia itu kan orang yang sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu. Dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan?" Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa untuk mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka. Jadi apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh, coba beritahu aku apa tantanganmu," pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya. Kemudian kita suruh dia untuk berkeliling kota. Tapi syaratnya, dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang. Apabila berhasil, sebagai imbalannya, dia akan menerima hadiah 1000 dinar," kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada, aku malah tekor 1000 dinar," ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya. Manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya," kata sang menteri memberitahu. "Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas," sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu. Tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela tanpa ada unsur paksaan," kata Baginda Raja. "Hadiah apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya? Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut?" tanya Abu Nawas. "Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman. Cuma kamu gagal mendapatkan hadiahnya," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu, tapi tidak ada resikonya sama sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Iya Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya apa tantangannya?" timpal Abu Nawas. "Tantangannya adalah ikat sepatu itu di atas kepalamu. Kemudian kamu berjalan kelilingi kota. Tapi ada syaratnya.
Kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud dibalik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kamu menolak juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka Yang Mulia. Justru saya senang sekali dengan tantangan ini, karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani oleh Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Maka pada hari itu juga, mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. Kamu sudah gila ya Abu Nawas? Kenapa tidak sekalian kamu makan saja sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu, kata Baginda Raja dalam hatinya. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja. Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak. Rakyat sendiri malah dipermalukan. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya, Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu? Kata mereka sambil tertawa. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini? Ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya, ledek Abu Nawas. Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang, hardik Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini? Ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Sahabat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid ingin makan ikan mas yang sangat segar. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menangkap ikan mas untukku. Ingat, ikan itu haruslah yang segar, dan aku ingin memakannya besok juga. Abu Nawas yang dikenal cerdik punya rencana. Ia tahu bahwa menangkap ikan mas bisa memakan waktu yang lama dan tidak ada jaminan ia akan menangkapnya. Jadi ia pergi ke pasar dan membeli ikan mas segar yang baru ditangkap oleh nelayan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sungai bersama dengan pembantu khalifah.
Ia masuk ke dalam air sambil membawa ikan mas yang telah dibelinya dan pura-pura menangkapnya di depan pembantu khalifah tersebut. Pembantu khalifah tersebut sangat terkesan dan memberitahu khalifah bahwa Abu Nawas berhasil menangkap ikan mas dalam waktu yang singkat. Khalifah pun senang dan memuji keahlian dari Abu Nawas. Tetapi ketika Abu Nawas hendak pergi, khalifah berkata, "Abu Nawas, aku tahu apa yang kau lakukan. Aku melihat bahwa ikan mas itu tidak bergerak ketika kau menangkapnya. Kau cerdik, Abu Nawas. Tapi ingat, jangan pernah mencoba menipu aku lagi." Abu Nawas hanya tersenyum dan memberi hormat kepada khalifah, lalu pergi dengan hati yang gembira karena ia berhasil menyelesaikan tugas dengan cara yang cerdik. Sobat Azul rahimakumullah. Di suatu hari, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Ia membawa perbekalan seadanya dan berangkat menuju lokasi tujuan. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas memberi salam saat mengetuk pintu rumah sahabat lamanya. Saat pintu dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam, Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. "Mari silakan masuk," ajak sang sahabat Abu Nawas. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh dengan canda tawa. Setelah mengobrol ke sana kemari, terdengarlah suara azan asar. "Wahai kawan, aku minta izin sholat di rumahmu, boleh?" pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas. Aku mau keluar sebentar untuk membeli makanan," ujar sahabatnya. Kemudian Abu Nawas pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat akan melaksanakan sholat, ia bingung kemana arah kiblatnya. Ingin bertanya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas pun mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama menunggu, ternyata sahabatnya tidak kunjung datang juga. Akhirnya, Abu Nawas memutuskan sendiri kemana arah kiblat sholat. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama kemudian, sahabatnya pun datang. Dia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya memberitahu, "Hai Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ." "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadahmu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku yang kau tegur," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita salat berjamaah. Habis itu, kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah. Abu Nawas selama hidupnya syarat akan cerita lucu dan menghibur. Perilakunya yang sulit ditebak seringkali membuat penduduk bahkan raja kesal kepadanya. Tak heran jika Abu Nawas sering pula menjadi buruan pasukan kerajaan karena perintah raja. Pernah dikisahkan bahwa Abu Nawas menjadi buronan raja dengan mengerahkan seluruh pasukannya. Namun Abu Nawas saat itu lolos dan berpesan pada istrinya jika meninggal dunia agar dimaafkan oleh sang raja. Tak hanya itu, Abu Nawas juga berpesan jika meninggal dunia agar dikafani dengan kain yang sudah lusuh. Singkat cerita, ketika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia, istrinya mengabulkan permintaannya dengan mengkafaninya menggunakan kain yang sudah lusuh. Kain kafan
yang dipakaikan untuk Abu Nawas merupakan kain lama yang telah berubah warna tidak putih lagi. Akhirnya ketika di alam kubur, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk bertanya kepadanya. Saat itu pula, langsung malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kepada Abu Nawas tentang siapa Tuhanmu. Abu Nawas yang tahu akan mendapatkan banyak pertanyaan, coba mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Dia berkata kepada malaikat Mungkar dan Nakir bahwa dirinya merupakan mayat lama yang tentunya sudah ditanya demikian. Abu Nawas berkata sambil menunjukkan kain kafannya yang sudah lusuh, pertanda dirinya adalah mayat lama. Malaikat pun bingung. Jika melihat kain kafan Abu Nawas, memang sudah seperti mayat lama. Namun anehnya, jika malaikat Mungkar dan Nakir melihat kuburnya, sangat jelas dia merupakan mayat baru karena galian tanahnya masih baru. Akhirnya malaikat Mungkar dan Nakir pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk mencari mayat baru yang lain. Demikianlah kisah lain tentang Abu Nawas yang mengelabui malaikat Mungkar dan Nakir. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu ketika, Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan Baginda Raja sangat marah. Maka saat itu juga, Abu Nawas diusir dari istana dan melarang orang cerdik tersebut menginjakkan kakinya lagi di istana raja. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda Raja merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Sebab sudah 7 bulan berlalu, Baginda Raja tidak bertemu dengan Abu Nawas semenjak dilarang lagi pergi ke istananya. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Maka suatu hari, Baginda Raja mengutus seorang ajudan untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan menyuruhnya datang ke istana. Namun setelah sang ajudan sampai di rumah Abu Nawas, orang cerdik tersebut menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ketika didatangi ajudan sang raja, Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayinya. Dan juga katakan kepada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi. Akhirnya utusan sang raja kembali ke istana dan menyampaikan kepada Baginda Raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hal ini lantas membuat Baginda Raja begitu keheranan, sebab baru kali ini ia mendengar ada laki-laki yang bisa hamil. Sobat Ahzul rahimakumullah. Berikut ini adalah kisah ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi qadhi atau hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Namun Abu Nawas tidak mau diangkat. Akhirnya dia bisa menolak permintaan raja dengan cara yang sangat cerdik. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi hakim? Kata raja. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi qadhi, jawab sang menteri. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tak layak menjadi qadhi, tambah yang lain.
Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya kan baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh, kita mencari kadi yang lain saja, jawab sang raja. Namun setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rashid mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujuinya jika ia diangkat menjadi seorang kadi. Maka tatkala ia menunjukkan dirinya menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda pun menyetujuinya. Begitu mendengar Fulan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Fulan yang jadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu, kisah Abu Nawas menolak menjadi kadi dengan cara pura-pura gila bukan tanpa alasan. Beginilah kisahnya. Ketika ayah Abu Nawas sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang juga pernah menjadi seorang hakim atau kadi. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta sang bapak. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar bapak. Ceritakanlah dengan sejujurnya, bau kedua telingaku itu. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Akhirnya sang ayah bercerita perihal yang menyebabkan telinga sebelah kiri bau dan kanan harum. Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang, aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rashid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rashid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Jelas sang bapak. Akhirnya terungkaplah sebab Abu Nawas pura-pura menjadi gila, yakni hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi yang memutus suatu perkara.